Di pembelajaran pertama, halaman 125, coba sekarang kita amati bersama ya gambar di bawah ini. Lihat bantal Bella. Bantal Bella berwarna kuning. Bantal berbentuk bintang, ukurannya lebih besar dari sisir. Permukaannya lebih halus dari sisir. Sekarang bagian yang bawah kita lihat bola milik Hadi. Bola Hadi berwarna hitam dan putih. Kita tulis di sini ya. Kemudian bentuknya bulat. Ukurannya kecil. Permukaannya kasar. Nanti kalian tulis ya. Nah, di halaman 126 bagian ayo belajar, benda-benda di sekitar membantu kegiatan kita. Benda-benda itu harus kita rawat dengan baik. Bagaimana denganmu? Apa saja benda milikmu? Sudahkah kamu rawat benda milikmu? Kamar tidur dan benda di dalamnya adalah milikmu. Tugasmu menjaga dan merawatnya. Rapikan semuanya sendiri. Nah, biasakanlah hidup rapi. Yang pertama apa? Simpan baju bersih ke dalam lemari pakaian. Yang kedua, rapikan mainan ke dalam kotak mainan. Yang ketiga, susun buku-buku pada rak buku. Nah, ini cara-cara kita merawat benda yang ada di dalam kamar kita ya. Jadi kalian punya tugas juga untuk selalu menjaga barang-barang yang kalian miliki di dalam rumah atau di dalam kamar dengan baik. Nah, kalian tahu nggak kenapa semua benda yang kita miliki harus kita rawat? Karena agar tidak rusak dan bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita pakai. Nah, sekarang di halaman 128 ada kreasi tentang membuat kepiting dari tanah liat. Bahannya tanah liat dan air secukupnya. Cara membuatnya bagaimana? Coba perhatikan ya. Pertama, ambil tanah liat, basahi dengan air agar mudah dibentuk. Buat bola dari tanah liat. Yang kedua, pipihkan bola tanah liat. Bagian ini akan menjadi badan kepiting. Yang ketiga, buatlah mata dan mulut. Buatlah mulut yang sedang tersenyum. Yang keempat, buat dua bentuk lonjong dari tanah liat. Bagian ini akan menjadi capit kepiting. Sambung kedua capit dengan bola-bola kecil tanah liat. Terakhir, buat 4 kaki kepiting, tempelkan pada batang kepiting. Nah, ternyata dari benda tanah liat kita bisa membuat suatu kreasi, yaitu mainan kepiting. Kita tidak membuatnya lagi karena waktu itu kita sudah pernah membuatnya dari Play-Doh. Jadi sebetulnya sama saja. Ketika tidak ada tanah liat, maka kita bisa menggunakan Play-Doh atau plastisin sebagai penggantinya. Nah, kalau tanah liat ini kan supaya bentuknya menjadi bagus, setelah dibentuk ini harus dijemur supaya kering dan keras. Tapi kita tidak usah membuatnya ya, karena Bu Nisa sudah mengambil nilainya dari kalian waktu membuat mainan dari Play-Doh. Nah, di pembelajaran kedua halaman 129, kalian akan mengamati bentuk benda, warna benda, ukuran benda, dan permukaan benda yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ini ada gambar-gambar benda ya, ada benda hidup dan benda tidak hidup. Ini gambar benda tidak hidup, benda tidak hidup, ini benda hidup, ini benda tidak hidup, ini benda hidup, dan ini juga benda tidak hidup. Masing-masing gambar ini mempunyai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 131. Ada sebuah cerita. Kalian dengarkan ya. Ada seekor anak bebek. Anak bebek terpisah dari induknya. Setelah lama mencari, anak bebek lihat ada induk dan saudaranya.
Setelah dekat, anak bebek heran, mengapa warna bulunya berbeda? Bentuk paruh dan kaki juga berbeda. Rupanya anak bebek tersebut bertemu induk dan anak ayam. Dengan hati sedih, anak bebek kembali mencari induknya. Nah, ini contoh benda hidup yang memiliki bentuk yang berbeda ya, walaupun mereka sama-sama memiliki dua kaki atau memiliki bulu, tapi ternyata mereka memiliki jenis yang berbeda. Yang satu dinamakan bebek, yang satu dinamakan ayam. Nah, di buku kalian halaman 132 bagian berolahraga ada benda mati atau benda tak hidup yang bisa digunakan untuk kalian berolahraga, yaitu ban bekas. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Sekarang kamu akan berolahraga dengan bola kasti. Perhatikan petunjuk berikut. Guru akan membantu mengikat ban bekas pada sebuah tiang. Setiap anak berdiri berbaris ke belakang. Satu persatu anak memasukkan bola melalui lubang ban bekas. Lakukan berulang kali hingga kamu dapat memasukkan bola ke dalam lubang dan bekas. Olahraga ini juga melatih kesabaran dan konsentrasimu. Kenapa melatih kesabaran dan konsentrasimu? Karena saat melempar bola ini kan sulit, belum tentu masuk ke dalam lubang. Jadi harus dilakukan berulang-ulang dan harus penuh dengan konsentrasi ketika mata kita harus melihat lubangnya ada di depan kita. Jadi begitu kita lempar harus fokus pada sasaran. Nah, ini salah satu jenis olahraga yang menggunakan salah satu benda mati yaitu ban bekas. Nah, di pembelajaran ketiga halaman 133 kalian dengarkan ya Bu Guru membacakan teks berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Bella? Bella sedang menyumbangkan mainannya. Mainan itu disumbangkan kepada anak-anak di panti asuhan. Bella anak yang baik. Bella suka berbagi kepada orang lain. Bella berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Bella berbagi kebahagiaan dengan panti asuhan. Saling berbagi menunjukkan kasih sayang. Apakah kamu suka berbagi? Nah, di halaman 134, Bella menyumbangkan mainan kepada anak-anak di panti asuhan. Mainan-mainan itu adalah mainan milik Bella dan Kak Hadi. Mainan-mainan itu sudah tidak terpakai. Sebelum disumbangkan, Bella meminta izin kepada Kak Hadi. Kak Hadi memberi izin kepada Bella. Kak Hadi juga ikut membantu Bella. Wah, Bella dan Kak Hadi termasuk anak yang baik ya. Mau menyumbangkan mainannya kepada anak-anak di panti asuhan. Karena kalau anak-anak di panti asuhan kan anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua. Jadi tidak ada yang membelikan mereka mainan. Maka dari itu kita yang memiliki banyak mainan harus bisa berbagi dengan teman-teman kita yang membutuhkan. Tidak boleh pelit. Sekarang bagian bawahnya kita akan memberi tanda centang atau checklist pada sikap yang baik. Yang pertama, memberi bantuan baju untuk korban bencana. Apakah sikap yang baik? Tentu saja kita beri tanda checklist. Yang kedua, meminjam pensil teman tanpa diketahui teman. Apakah sikap yang baik? Tidak. Masa pinjam pensil diam-diam? Kita beri tanda silang ya. Nomor 3, berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Termasuk sikap yang baik dong. Yang keempat, jujur saat bermain. Tentu saja sikap yang baik karena kita harus selalu menjaga kejujuran. 5. Tidak meminjamkan penggaris kepada teman. Wah, ini sih sikap tidak baik, berarti dia pelit. Kita berikan tanda silang. 6. Merebut makanan teman yang tidak mau berbagi. Wah, ini juga bukan sikap yang baik. Kita beri tanda silang. 7. Mengejek anak panti asuhan. Wah, ini bukan sikap yang baik ya. Kita tidak boleh mengejek siapapun. Kita beri tanda silang. 8. Tidak meminta izin sebelum membuka tas teman. Wah, ini juga bukan sikap yang baik karena itu bukan milik kita. Setiap sesuatu yang bukan milik kita, kita harus izin terlebih dahulu ya.
Jadi ini bukan sikap yang baik. Di bagian Ayo Belajar halaman 136, Dito juga berbagi dengan teman-teman panti asuhan. Dito menyumbangkan buku-buku. Ayah membantu Dito merapikan buku. Dito dan ayah bercakap-cakap. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Buku ini milikku waktu kecil, ayah. Buku itu bagus untuk anak-anak, Dito. Nah, pada percakapan terucap kata ini dan itu. Kata ini untuk menunjuk benda yang dekat. Kata itu untuk menunjuk benda yang jauh. Coba perhatikan contoh ini ya. Ada Bella sedang menggendong bonekanya. Karena bonekanya dekat dengan Bella, maka kalimat tunjuknya memakai kata ini boneka. Nah, sedangkan yang ini, Bella sedang menunjuk gelas yang ada di atas meja. Karena tidak menempel atau jauh dari Bella, maka Bella menggunakan kata itu atau itu gelas. Nah, jadi kalimat ini yang menggunakan kata ini untuk kata-kata yang benda yang dekat dan kata itu untuk menunjuk benda yang jauh.